warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fadilah dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andi Jemma dengan NIM 2202354201001. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kewirausahaan dengan judul Teori Abraham Maslow, Hierarki Kehidupan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hidawati SP MSI. Abraham Maslow adalah seorang tokoh pelopor aliran psikologi humanistik. Ia dilahirkan pada tahun 1908 di Brooklyn, New York, Amerika. Abraham Maslow meninggal pada tahun 1970 di usia 62 tahun, dan Maslow lalu percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sendiri. Sebisa mungkin, teori yang terkenal sampai saat ini adalah teori tentang kebutuhan hierarki menurut Maslow. Manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan mulai dari yang terendah sampai yaitu kebutuhan fisiologis sampai pada kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Hierarki tersebut terbagi menjadi 5 kategori kebutuhan dasar, yaitu physiological needs yang disebut dengan kebutuhan fisiologis, safety and security needs yaitu kebutuhan rasa aman, love and pleasure kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, yaitu kebutuhan harga diri, dan self actualization yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan gambar piramida tersebut, kebutuhan tingkat tertinggi tidak akan terpengaruh dengan baik jika kebutuhan yang berada di bawahnya belum terpenuhi, sedangkan jika kebutuhan pada tiap tingkat dan tidak terpenuhi, pada akhirnya akan muncul sebuah penyakit. Kebutuhan dasar menurut Maslow dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow, yang berarti kebutuhan fisiologis ini harus dipenuhi terlebih dahulu ketimbang kebutuhan yang lain, karena kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat bertahan hidup. Jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, manusia akan rentan terhadap penyakit dan terasa lemah, sehingga proses untuk mencapai kebutuhan selanjutnya dapat diperlambat. Adapun kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan oksigen dan pertukaran gas. Yang dimaksud di sini yaitu kebutuhan ini berhubungan erat dengan kehadiran oksigen yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada contoh kebutuhan cairan dan elektronik. Sebagian besar tubuh manusia tersusun dari air. Setiap orang memiliki porsinya sendiri-sendiri sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dipenuhi oleh usia, temperatur, diet, stres, dan sakit. Yang ketiga, ada kebutuhan makanan. Manusia membutuhkan nutrisi untuk diolah menjadi energi yang akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, bagian tubuh yang bertugas sebagai sistem pencernaan. Terus yang keempat, ada kebutuhan eliminasi urin, dan ahli kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengeluaran zat sisa makanan yang telah diproses oleh tubuh kehidupan eliminasi. Ini ada 2 jenis, yaitu urin dan biasa disebut dengan buang air kecil, dan alfi yang biasa disebut dengan buang air besar. Kebutuhan istirahat dan tidur siang dan tidur dibutuhkan oleh tubuh untuk merealisasikan semua organ tubuh yang telah digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari tekanan secara emosional. Selanjutnya ada kebutuhan aktivitas. Salah satu tanda sehat adalah adanya kemampuan untuk bergerak, melakukan aktivitas seperti berdiri, berjalan, bekerja. Kemampuan beraktivitas ini tidak terlepas dari kekuatan sistem muskulasi, letal, dan sistem saraf. Selanjutnya, kemampuan kesehatan temperatur dalam kehidupan manusia. Temperatur atau suhu memiliki pengaruh bagi keberlangsungan hidup manusia. Suhu normal berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius jika terjadi ketidakseimbangan suhu, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Manusia akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, kebutuhan seksual. Kebutuhan seks merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena pada dasarnya insting sifat dasar manusia adalah mendapatkan kepuasan dan kenikmatan, sehingga seks diperlukan, namun kebutuhan pemenuhan ini disesuaikan dengan umur latar belakang orang tersebut, sosial budaya, etika, dan nilai hidup, harga diri, dan tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Yang kedua, ada kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan yang dimaksud yaitu aman dari segi fisik maupun psikologis. Adapun yang termasuk dalam kehidupan keselamatan dan rasa aman diantaranya: 1. Kebutuhan perlindungan dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. Yang kedua, bebas dari rasa takut dan kecemasan. Yang ketiga, bebas dari ancaman.
Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi, akan muncul kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki. Jika pada kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan muncul perasaan kesepian. Adapun kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki ini meliputi: 1. Memberi dan menerima kasih sayang. 2. Kehangatan. 3. Persahabatan. Dan yang keempat, diakui dalam keluarga dan kelompok. Yang keempat dalam teori ini yaitu kebutuhan harga diri. Menurut hierarki, masalah kebutuhan ini terdiri atas dua jenis, yaitu loner on dan higher on, yang berkaitan dengan kebutuhan seperti status atensi dan reputasi. Sedangkan Hagrid One berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, potensi prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan muncul rasa rendah diri dan inferior. Kebutuhan harga diri terdiri atas: yang pertama, perasaan tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Urutan yang kelima pada teori ini yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Menurut hierarki Maslow, kebutuhan ini adalah kebutuhan terakhir dan merupakan kebutuhan yang terletak pada level tertinggi. Jika kebutuhan ini berhubung erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri, kehidupan ini dapat mencapai peringkat di atas saat kebutuhan ini banyak mengalami interaksi satu sama lain, yang sehingga seseorang dapat memanfaatkan faktor potensinya secara sempurna. Kebutuhan aktualisasi diri ini atas mengenal dan memahami potensi diri dengan baik, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak emosional, memiliki dedikasi yang tinggi, dan kreatif. Demikian video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingatlah bahwa semua orang itu jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, semua kehidupan akan percaya bahwa dia adalah orang bodoh. Jangan lupa untuk bergabung di kampus kami Fakultas Pertanian Universitas Andi Jerman, program studi agribisnis. Salam pertanian, pertanian jaya, jaya pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.